kabarnya hari ini? Masih semangat dong buat sekolah minggu? Oke, kalau masih semangat, kita sebelum mulai sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan hari ini Tuhan. Kau telah menyertai anak-anak Tuhan untuk menyiapkan diri dan hati untuk sekolah minggu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai sekolah minggu kami dari awal, tengah, hingga akhir Tuhan. Tuhan, kiranya juga Kau selalu memberi kesehatan pada adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sebelum masuk lebih jauh, kita mau menyanyikan Dari Terbit Matahari. 1, 2, 3. Dari Terbit Matahari. Sekarang untuk menyambut firman Tuhan, kita mau menyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bisa dong, yang nggak bisa latihan ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada sukacita. Selalu di dalam nama Yesus ada sukacita. Tadi kita telah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, segala puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat dan penyertaan-Mu, Engkau telah pertemukan kami kembali. Terima kasih Tuhan, meskipun kami tidak bisa bertatap muka dalam sekolah minggu, tapi kami tetap bersyukur kepadamu, karena kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari Markus 12 ayat 13 sampai 17. Ayo adik-adik, ambil Alkitab, kita buka Markus 12 ayat 13 sampai 17. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama. Markus 12 ayat 13 sampai 17 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan orang Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawa kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka membawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berilah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikian tadi pembacaan Alkitab dari Markus 12 ayat 13 sampai 17. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, disimak baik-baik ya. Merdeka! 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 Kenapa Bu Nini membuka pagi ini dengan peki kemerdekaan? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Besok adalah tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan. Ada yang tahu bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang keberapa? Iya, betul sekali. Bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Setiap bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan, semua rakyat Indonesia menyambut dengan penuh sukacita. Dan biasanya diadakan berbagai macam perlombaan. Di pelosok-pelosok daerah, rakyat Indonesia menyambut hari kemerdekaan dengan berbagai kegiatan. Contohnya dengan berbagai macam perlombaan. Ada lomba makan kerupuk, ada lomba balap karung, ada lomba memecahkan air, dan masih banyak sekali perlombaan-perlombaan yang diadakan. Tapi untuk tahun ini kita tidak bisa melakukannya, karena saat ini negara kita bahkan dunia masih berdampak COVID-19. Tapi tidak menjadi masalah. Kita pasti mampu melewati semua ini, dan tentunya dengan pertolongan dari Tuhan Yesus. Selain perlombaan-perlombaan yang diadakan di sekolah ataupun di instansi, pasti mengadakan upacara bendera. Bu Nini yakin anak-anak pasti pernah mengikuti upacara bendera. Ada siapa saja kalau kita mengadakan upacara? Ada peserta upacara, ada pemimpin upacara, pembina upacara, petugas pengibar bendera, petugas paduan suara, dan masih banyak lagi petugas-petugas yang lain. Kenapa toh kita harus upacara bendera? Ternyata upacara bendera ada tujuannya. Yang pertama, upacara bendera diadakan bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Cinta tanah air kepada tanah air Indonesia. Karena anak-anak dilahirkan di negara Indonesia, anak-anak harus mencintai negara Indonesia. Dan tujuan
upacara bendera yang kedua adalah untuk melatih kedisiplinan. Contoh kedisiplinan adalah kalau kita bersekolah, kita harus memakai seragam yang lengkap, mentaati peraturan yang ada di sekolah, mengumpulkan tugas tepat pada waktu. Itulah contoh-contoh kedisiplinan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia adalah berkat dari Allah. Jadi, kita harus bersyukur akan anugerah tersebut. Dahulu, Tuhan Yesus juga mengajarkan bangsa Yahudi untuk mencintai bangsanya. Meskipun mereka dalam masa penjajahan, pada saat itu bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk melakukan tanggung jawab kepada pemerintah dengan baik dan disiplin. Salah satu tanggung jawab bangsa Yahudi adalah membayar pajak kepada Kaisar Romawi. Mengapa bangsa Yahudi harus membayar pajak kepada Kaisar Romawi? Karena bangsa Yahudi pada saat itu berada di bawah pemerintahan bangsa Romawi. Kira-kira digunakan untuk apa kalau kita membayar pajak itu? Salah satunya adalah untuk membangun negara. Contohnya pembangunan jalan raya. Kalau jalannya bagus, perjalanan kita akan nyaman dan sampai tujuan tepat waktu. Kalau tanggung jawab membayar pajak tidak dilakukan, maka pembangunan negara tidak bisa dilakukan. Kalau pemerintah sudah memberikan fasilitas yang baik, maka mari kita jaga fasilitas dengan baik. Itu adalah salah satu bentuk cinta tanah air kita yang sudah merdeka. Kita juga sudah diberi fasilitas oleh Tuhan Yesus. Mari kita jaga fasilitas yang telah diberikan Tuhan Yesus. Sama halnya dengan bangsa kita yang sudah merdeka. Kita juga punya tanggung jawab terhadap bangsa kita yang sudah merdeka. Tugas kita, tanggung jawab kita terhadap bangsa Indonesia yang sudah merdeka saat ini adalah dengan belajar yang rajin. Itulah tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Ayo, kita bersama-sama katakan, saya anak Tuhan dan saya cinta Indonesia. Amin. Demikian tadi firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kita semua akan mendapatkan berkat dan diberkati oleh Allah. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kembali kami datang kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan firman yang indah kepada kami, di mana kami harus menjaga kemerdekaan yang telah Engkau berikan. Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah berkat dari-Mu ya Tuhan, dan kita harus menjaga kemerdekaan yang telah Engkau berikan itu dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah saya cinta Indonesia, saya anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, gimana tadi firmannya? Menarik kan? Setelah firman, biasanya kita ngapain? Kita mau persembahan sama penutup. Untuk lagu persembahannya kita mau nyanyi Bersyukur, bersyukur. Bisa dong? 1, 2, 3.
kita mau berdoa untuk doa persembahan dan doa penutup, dipimpin sama Mbak Niki aja. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan hari ini Tuhan, karena membayar adik-adikmu ini untuk bersekolah minggu Tuhan. Tuhan, malam ini telah memberikan sedikit dari apa yang mereka sisihkan Tuhan, kiranya dapat dikelola dengan baik Tuhan untuk memuliakan kerajaan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri sekolah minggu online ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai adik-adikmu Tuhan, selalu memberi kesehatan pada adik-adikmu Tuhan. Tuhan, kiranya juga Tuhan selalu memberi kasih karunia kepada adik-adikmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sekolah minggu kita udah selesai. Sampai ketemu minggu depan, dah. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandungan